إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس sesungguhnya agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang paling akhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang sempurna sehingga dia tidak membutuhkan lagi untuk direnovasi oleh siapapun, tidak membutuhkan tambahan, tidak pula pengurangan. Agama ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Azza wa Jalla, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, itu pada saat turunnya ayat ini, pada saat Nabi alaihi salatu wassalam sementara wukuf di Arafah di sore hari, di hari Jumat seperti ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, demikian pula telah aku sempurnakan dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhai Islam, agama syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, aku telah meridhai agama tersebut sebagai agama kalian, yang dengannya kalian meyakininya berupa akidahnya, keyakinannya, yang dengannya kalian mengamalkannya berupa amalan-amalan, demikian pula hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka barang siapa yang menginginkan satu agama, suatu keyakinan, satu amalan, suatu perbuatan di luar dari Islam, di luar dari syariatnya Muhammad SAW, yang dengannya dia beranggapan bahwa dia mendekatkan dirinya kepada Allah, maka tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari dan menginginkan satu agama, satu keyakinan, satu syariat, satu amalan selain dari Islam, maka tidak akan diterima darinya. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah
yang diterima oleh Allah, keyakinan yang diterima oleh Allah, amalan yang diterima di sisi Allah. Setelah Muhammad SAW diutus, setelah Al-Quran diturunkan, hanyalah Islam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, sehingga mereka tidak membutuhkan lagi rasul dan nabi selain dari nabi mereka sendiri, yaitu Muhammad SAW. Nikmat bagi umat ini, mereka tidak lagi butuh satu syariat, satu agama selain dengan agamanya sendiri, yaitu Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan kepada kita tentang masalah perayaan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, li kulli qaumin 'idun wa hadha 'iduna ahlul Islam. Tiap-tiap kaum memiliki Id, memiliki hari raya, dan hari ini hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kata Nabi alaihi salatu wassalam saat itu adalah hari rayanya kaum muslimin. Hari rayanya kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak membutuhkan lagi perayaan selain dari hari raya mereka sendiri, hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka waspadalah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ikut-ikutan bergembira, bersenang-senang dengan hari rayanya kaum musyrikin, hari rayanya orang-orang kafir, karena sesungguhnya ini adalah bentuk restu dan persetujuan terhadap kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Naam, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasara sebagai awliya. Apa makna awliya? Orang-orang yang kalian cintai, yang kalian berikan kepercayaan kepada mereka, yang kalian jadikan sebagai teman, ya teman setia. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka orang Yahudi dan orang-orang Nasara adalah antara sebagian dari mereka kepada sebagian yang lainnya adalah orang yang saling berkasih sayang, orang-orang yang berteman. Tidak pantas kalian wahai orang-orang yang beriman untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan, menjadikan mereka sebagai teman-teman setia kalian. Naam, wa man yatawallahum minkum, dan barang siapa yang memberikan loyalitasnya, kecintaan kepada mereka dari kalian, fa innahum minhum, maka sesungguhnya orang tersebut bagian dari mereka. Wa man yatawallahum minkum, siapa memberikan loyalitasnya kepada mereka dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya orang itu bagian dari mereka. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalimin. Allah Subhanahu wa taala menamai mereka orang-orang yang berkasih sayang dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai orang-orang yang zalimin. Orang-orang zalimin, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Maka waspadalah ayuhan nas, jangan sampai di akhir tahun Masehi ini ya kita ikut bersenang-senang, ikut bergembira, ikut andil baik dalam bentuk ucapan, perbuatan terhadap hari raya mereka. Alhamdulillah kaum muslimin memiliki hari raya tersendiri. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuh saya, kata Allah, dan musuh kalian sebagai orang-orang kepercayaan yang kalian cintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Kalian memberitakan kepada mereka tentang berita-berita rahasia Muhammad, rahasia-rahasia kaum muslimin. Kalian ceritakan kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal sungguh mereka telah kafir dan ingkar terhadap kebenaran yang telah datang kepada kalian. Maka bagaimana mungkin kita berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan Nasara dan seluruh orang kafir kaum musyrikin, sementara mereka kufur dan ingkar terhadap Allah. Mereka kufur dan ingkar, tidak mau beriman terhadap Al-Quran, tidak mau beriman terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waspada, jangan sampai kita bagian dari mereka. Jangan sampai kita bermirip-mirip dengan mereka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jangan berikan ucapan tahniah, ucapan selamat kepada mereka pada hari raya mereka. Karena apabila kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, berarti kita ikut meridai bahwa Allah memberi fi'ana, karena mereka meyakini bahwa itu adalah hari kelahirannya anaknya Allah. Maka bagaimana mungkin kita mengucapkan ucapan selamat kepada mereka, wal iyadu billah, yang isinya adalah bentuk kekufuran. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa amma tahni'atuhum bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihim faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan tahniah, ucapan selamat pada hari raya mereka dengan syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka, faharamun bil ittifaq, maka itu diharamkan secara ittifaq. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang telah diakui keilmuannya bahwa itu diharamkan kita untuk mengucapkan ucapan selamat kepada mereka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal mu'minun, sesungguhnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, benar-benar tegas memperingatkan orang-orang di masanya. Dikatakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man bana bi ardil musyrikina, barang siapa yang tinggal di tempatnya, negerinya orang-orang musyrikin, wa sana'a nairuzahum wa mahrajanahum, kemudian dia mengikuti perayaan seperti perayaan mereka, wa tashabbaha bihim, kemudian dia juga bermirip-mirip melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, hatta yamuta, sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, maka kelak mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama dengan mereka. Maka waspadalah ayuhan nas, jangan sampai kita ikut andil dalam perayaan mereka dengan memberikan diskon ataupun membuatkan kue-kue, membuatkan pakaian, membuatkan alat-alat sesuatu yang dengannya mereka bergembira. Nah, ini adalah perkara agama, perkara akidah, bukan perkara adat kebiasaan jamaah sekalian. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang telah kita sebutkan, menunjukkan bahwasanya perayaan adalah bagian daripada din, bagian daripada agama, bagian daripada akidah. Naam, toleransi dengan mereka adalah mereka merayakan hari raya mereka dengan kita tidak mengganggu mereka. Kita pun merayakan hari raya kita, mereka pun tidak mengganggu hari raya kita. Itu toleransi yang benar. Adapun mereka kita ikut bergembira dan ikut masuk bersama dengan mereka, memakai simbol-simbol yang dipakai oleh mereka, maka itu adalah bentuk membuat mereka senang dan gembira, bentuk tanazul,
bentuk secara pelan-pelan kita meninggalkan agama kita. Naam ayuhan nas, ayuhal muslimun, waspada untuk kita tidak ikut-ikut membuat apa yang dibuat oleh mereka. Bukankah Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia dari mereka. Allah juga mengatakan wa man yatawallahu minkum fahuwa minhum. Siapa yang memberikan kecintaannya kepada mereka maka orang itu bagian dari mereka. Na'am wal mar'u ma'aman ahab. Na'am wal mar'u, dan seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Maka mari kita menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, kaum muslimin secara umum, untuk kita jadikan sebagai teman-teman kita, sebagai orang-orang yang dengannya kita berkasih sayang, loyalitas dengan mereka sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka. Jangan kita memberikan kecintaan kita kepada mereka, kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kafir, karena itu membahayakan akidah dan agama seseorang. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.